semua rekamannya, menyedihkan sekali. Iya. Nah, ada satu momen di mana dia menjanjikan anak itu, kamu mau nggak? Ya, aku kasih uang, kasih handphone seharga sekian juta, asalkan ada juga. Dalam poin pertama dikatakan bahwa si pendeta itu mengaku bersalah terhadap apa? Ya terhadap seperti laporan polisi. Di hotel di Magetan ada, di hotel Madiun ada, di hotel Kediri ada. Jadi ada 5 kota dan kabupaten. Lah, bagaimana ancaman hukuman 20 tahun kok damai? Salam-salaman dengan bikin surat sederhana begini. Nggak bisa. Apa Pak Agus punya dendam pribadi atau ke Pak oknum pendeta itu? Iya. Nah, misalnya ada kejadian dendam yang berbeda, apakah dendam itu Pak? Apakah ketika ada kejadian yang lain masih mau melakukan pembelaan kepada korban gitu Pak? Oke, selamat siang pemirsa Radar Blitar TV. Kita jumpa lagi dengan saya Adi Usman dalam program terbaru dari Radar Blitar TV, yakni Gacor Halus. Dan beberapa tahun terakhir, dan mungkin ini baru saja akan menguak gitu ya. Ada sebuah kejadian yang menurut saya cukup memprihatinkan, yakni terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tokoh agama. Dan kita akan bahas lebih detail dengan Pak Pendeta Agus Ibrahim. Selamat siang Pak Pendeta. ya selamat siang Mas Adi. Sehat-sehat Pak ya? Oh, alhamdulillah sehat. Ini kemarin katanya baru dari Jakarta. Soalnya saya sudah lihat di layar dunia maya, kayaknya udah mulai saya agak ini ramai. bolak-balik Jakarta, Blitar terus Pak Sepur. Oh, siap. Oke Pak Pendeta, apa namanya? Seperti apa sih kasus ini Pak? Saya gambaran saja sudah sangat memprihatinkan. Iya. Dan kenapa Pak Pendeta Pak Agus kok berinisiatif untuk membuka Kasus ini ya. kasus ini? Ya, jadi saya cerita singkat ya. Awalnya saya itu dibisikin teman saya, ada seorang sopir. Siap. Dia ingin memperjuangkan keadilan bagi 4 putrinya yang mengalami hal begitu. 4. Jadi dari usia 16, 14, 12 dan 7. Nah, kejadiannya 2 tahun yang lalu. 2022 untuk 3 anak ini, tapi yang 1 anak ini yang paling kecil 7 tahun ini dimulai tahun 2023 ya. Nah, teman saya bisik, kamu mau nggak? Soalnya bapak ini kasihan, dia orang miskin, dia seorang supir saja, dan dia bagaimanapun juga ya namanya juga orang tua. Setidak mampu-mampunya orang tua, ya tetap ingin mencari keadilan bagi anaknya gitu. Ya, cuman diberitahu teman saya, bapak ini sudah keliling kemana-mana minta tolong, memperjuangkan, tidak ada yang berani gitu. Karena apa? Keliling ke mana itu? Ya pendeta-pendeta lain lah, gitu. yang dia kenal ya, minta tolong, tapi tidak ada yang berani. Karena apa? Saya dibisikin, ini pendetanya, ini pendeta yang gerejanya paling gede sak Blitar, ya kan, umatnya paling banyak begitu.
Nah, saya pun kenal sebenarnya namanya. Saya kenal dari tahun 90-an lah. Sama-sama pendeta juga. Ya, enggak, dulu saya belum jadi pendeta, dia sudah pendeta dan kami memang Oh, lebih senior berarti di kependetaan. Iya, berarti. dia usianya udah 67. 67 Pak ya. Yang Iya. diduga oknum ini Pak ya. Iya. Nah, jadi akhirnya kan kami janjian ketemuan di One More Cafe sama teman saya sama si ayah korban. Pak sopir tadi. Yo, ayah korban itu si supir ini dan saya tanya, saya rekam, saya bilang 1,5 jam. Nah dari situ saya ada gambaran ya, bahwasanya anak-anak ini supir ini nggak ada istrinya. Jadi supir ini istrinya udah pergi, ya, berpisah, dia hidup bersama 4 anaknya. Jadi dia menghidupi anaknya sendiri. Iya, dia tinggal di gereja, ada disediakan 1 kamar untuk dia gitu. Ya, dari cerita si supir ini. Jadi dia disediakan 1 kamar, dia tinggal di situ. Oh, Pak sopir ini kerja di gereja sebagai sopir pendeta. Betul. Di gereja tersebut dan dia dikasih tempat untuk tinggal di belakang gereja. Betul. Jadi ini supirnya supir Pak Pendeta ya. Sudah. Jadi ada gambaran ya. Nah, setelah itu supir ini cerita, satu hari anakku menghilang. Ya, minggat. Karena minggat namanya bapak kan dicari anaknya. Nah, setelah dicari akhirnya intinya bapaknya telepon, HP-nya aktif di kota Kediri anak perempuannya ini. Nah, bapaknya akhirnya jemput, saya singkat-singkat aja ya, dijemput pas perjalanan pulang, bapaknya marah-marah sama anaknya. Anaknya akhirnya bilang, "Papa sih nggak peduli sama anaknya." Loh, kenapa? Ya kan? Akhirnya si anak cerita bahwasanya dia ini dilecehkan oleh si bosnya, bapaknya, si pendeta itu. Artinya apa namanya? Si anak ini merasa unek-uneknya itu sudah nggak kebendung terus pergi gitu Pak, ingin mencari jalan keluar sendiri gitu Pak ya. Karena ada teman anaknya yang memberitahu, nanti kamu kukenalin sama bapakku polisi di Kediri, mungkin bisa nulung kamu begitu. Tapi ya udah belum selesai, ya udah keburu ketahuan bapaknya bawa pulang kan. Anaknya ngaku ke bapaknya. Itu bulan April 2024. Oh, kemarin, ya, April kemarin 2024. Ya, kurang lebih awal-awal April lah ya. Terus sudah April 2024. Setelah itu, ya bapaknya kan emosi juga sih, ya kan. Didatangilah si pendeta itu, atasannya itu. Si pendeta itu mengakui bahwa dia berbuat seperti itu, ya, walaupun tidak semua pengakuannya kan. Ya, saya cuman ini. Pokoknya intinya dia mengakui terhadap anak di bawah umur ini. Ngaku. Karena itu si supir ini bilang, saya minta dibuatkan sidang, menghadirkan para sidang pengadilan gereja. Atau bukan, sidang gereja. Oh, sidang gereja. Sidang ilahi lah istilahnya. Oh, siap. Si supir yang minta ya, dan minta diundang semua pengurus gereja begitu. Diundanglah. Oh, berarti di internal gereja ini, Pak ya? Internal. Nah, sudah ya. Nah, setelah itu diadakan sidang, ya, pendeta itu menghukum dirinya sendiri untuk diskorsing 3 bulan, gitu. Kok jadi, menghukum dirinya sendiri gimana, ya, Pak? Dia kan yang memimpin sidang ya, semua kan dia. Dia yang pimpin sidang, dia yang pelakunya, diduga pelaku. Iya, ya dia kan gitu. Menghakimi terdakwa dirinya sendiri. Dia memutuskan sendiri untuk di diskorsing 3 bulan. Dirinya akhirnya selesai sidang, si sopir kan nggak puas. Nah, karena tidak puas itulah si supir diam. Dengan sidang ilahi ini nggak puas, Pak ya? Nggak puas lah. Masa anak dicabuli begitu cuman menghukum dirinya sendiri 3 bulan skorsing. Ya kan supir ini jelas nggak puas. Akhirnya si supir ini diam-diam sama anaknya yang sulung ini pergilah ke kantor polisi gitu. Ke Polresta kota. Iya, dilayani oleh unit PPA. Ya, dilaporkan. Ini buktinya ada, nanti bisa dilihat ya. Nah, setelah laporan itu nggak tahu gimana, pokoknya si pendeta itu ngerti
ya, bahwasanya dia dilaporin polisi. Akhirnya pendeta itu menugaskan beberapa pengurus gereja bersama lawyernya, ya, lawyer gereja untuk melobi si bapak, ya kan? Akhirnya, setelah mendengar, tapi nggak ke polisi dulu, Pak ya? enggak, Oknum ini, Pak ya? enggak, si oknum pendeta nggak ke polisi. Langsung ke yang pelapor. Iya. Nah, jadi dia pun nggak ke pelapor, dia suruh anak buahnya lah pokoknya ya, untuk menemui si sopir ini ya, ayah korban ini. Akhirnya setelah di lobi, akhirnya ya udah bersedia mencabut. Ya memang kalau saya dengar ceritanya ya, dan salah satu orang yang ngelobi ini pun sudah saya temui ya. Ini orang yang ngelobi si sopir ini supaya ini, dan dia ngakui ya. Saya punya rekamannya, bahkan dia nangis, ya toh, ya. Jadi setelah di lobi akhirnya sopir ini ya udah bersedia mencabut. Untuk itulah dibuat surat perjanjian perdamaian. Ya. Ada surat. Nah, ada di sini ya. Ada buktinya. Ya, buktinya ada. Dan bahwa di dalam surat perdamaian mencabut itu, Pak ya. Ya, sopirnya itu mau mencabut ya. Tapi dalam poin pertama dikatakan bahwa si pendeta itu mengaku bersalah. Mengaku bersalah terhadap apa? Ya terhadap pencabutannya, seperti laporan polisi. Bukan aku bersalah karena nggak balikin pinjam handphone. Pak, apa namanya? Pak Pendeta, maaf saya potong dulu. Ceritanya ini seperti apa, Pak? Terus di mana dilakukan? Nah, ini nanti kronologinya. Oke. Ya. Nah, setelah itu akhirnya diadakan perdamaian kan, sudah dicabut. Tapi kan namanya orang tua kan nggak terima dia. Mana rela anaknya digituin. Dia cari, ya itu yang saya cerita di awal tadi kan. Akhirnya ketemu sama saya rekam. Setelah saya rekam semua, saya bilang nanti anak-anaknya itu akan kami wawancarai. Boleh ya itu. Karena saya laki, saya tidak boleh secara etika, nggak boleh mewawancarai hal-hal yang kepada anak perempuan kan. Saya suruh Mbak Yusa yang tinggal di Australia. Mbak Yusa warga negara Australia, tinggal di Australia. Ditelepon, ditanyain berulang-ulang, ya kan, supaya kita yakin bahwa anak ini nggak bohong gitu. Bahkan kita minta anak-anak ini nulis, ngetik lewat WA ke Mbak Yusaya, kita cross check semua pengakuannya sama persis. Berarti kemungkinan besar memang itu kejadian ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kejadiannya di mana saja? Di mana ya kan? Dan seperti apa sih, Pak? Seperti apa ya? Dari pengakuan-pengakuan ini ya. Jadi yang dilakukan oleh si pendeta ini, contoh di kolam renang yang di jalan. Jangan tahu. Loh, ngajar renang juga, Pak pendeta? Iya, ngajak renang. Nanti kalau enggak, maksudnya ngajar renang atau bukan mengajak renang anak-anak ini. Ngajak. Nah, anak-anak ini diajak renang di kolam renang, nanti di itu. Udah, enggak bawa ke kamar mandi, bawa ke pancuran bilas yang di luar, nanti masuk ke kamar mandi yang ada pancuran di dalam kan ada. Iya. Pancuran di dalam nanti udah anak-anak si pendetanya. Pengakuan ini saya punya semua rekamannya. Loh, itu yang usia 16 tahun juga ya disuruh ya dibilas. Melu. Alasan pendeta, saya kan kebiasaan waktu di panti asuhan dulu katanya, jadi 4-4 ya kena ya gitu. Bahkan di kolam renang pun ada kesaksian. Si anak yang dewasa ini yang nomor 1 sudah pakai baju anak itu sambil ada ya toh. Saya punya rekamannya semua. Nah, sudah. Jadi terus di kolam renang yang di Garum itu modusnya itu di kolam renang berarti? Oh, enggak juga. Modusnya di segala medan. Gitu. Jadi di kabupaten. Ya. Terus di hotel di Magetan ada, di hotel Madiun ada, di hotel Kediri ada. Jadi ada 5 kota dan kabupaten. Kalau alasan mau diajak ke hotel anaknya, nah begini. Kan si pendeta itu kan ada
undangan khotbah umpama di Madiun, dia kan nyuruh sopirnya nganterin. Oh gitu. Lah dia bilang sama supirnya, ini anak dua diajak. Buat refreshing. Iya kan melu anak dua. Nah nanti kalau sudah sampai di hotel, supir ini kan tidur sama anak dua ini. Nah pendeta kan sendiri. Nanti pendeta panggil, kamu kesini mijetin abuna, gitu ya kan. Abuna, Pak? Iya panggilannya. Oh istilahnya abuna. Iya, iya. Jadi kan ngerti bahasa Arab toh. Abuna bapak kita. Pak. Iya. Oh, iya, betul. iya, iya. Nah jadi nanti di dalam kamar itu anak itu semua rekamannya menyedihkan sekali. Iya. Nah ada satu momen di mana dia menjanjikan anak itu, kamu mau nggak? Ya, aku kasih uang, kasih handphone seharga sekian juta, asalkan ada juga gitu. Nah itu Tapi sempat sampai nah ini saya hubungan? belum tahu karena apa, anak-anak ini belum mengaku gitu, belum mengaku terjadinya satu. Oke. Tapi ya semoga nanti Bareskrim, karena kami udah bawa anak-anak itu ke Jakarta ya, dan disembunyikan di satu tempat yang nggak ada orang yang tahu kecuali Alvin Lim sama saya saja, orang luar nggak ada yang tahu. Nah Artinya kasus ini akan dengan laporkan ke Bareskrim. Sudah. Oh sudah Pak ya. Tinggal kan pemberkasan toh. Nunggu proses panggilan untuk kesaksian. Oh sudah. Minta. Mungkin 1-2 anak sudah. Tapi kan kesaksian kan diulang-ulang kan untuk melengkapi berkas dulu kan. Ya kan nggak sekali. Nah jadi anak ini kami sembunyikan ya di Jakarta. Tapi dia ya alhamdulillah lah, Alvin Lim itu baik hati. Jadi sekolahnya semua dibiayai Alvin Lim. Ya, tempat tinggal pun disediakan Alvin Lim, bahkan biaya hidup pun ditanggung Alvin Lim. Loh, sejak kapan Pak jenengan bawa ke Jakarta? Saya lupa tanggal berapa, itu ada di HP saya. Tahun ini? Tanggal 3 atau 4 Agustus ini. Oh gitu. Ya, sekitar awal bulan lah pokoknya ya. Nah udah bawa ke Jakarta awal bulan ya. Nah ya, puji Tuhan si Alvin Lim ini baik hati. Karena saya bilang sama Alvin Lim, saya ini pendeta sederhana. Bukan pendeta kaya. Saya nggak punya duit. Mau bayar nunjuk Alvin Lim itu untuk bayar perkara aja, saya nggak punya duit. Jadi saya minta pro bono alias gratis. Oke. Mau dia. Apa namanya? Mungkin ada yang sedikit ketinggalan. Kok tiba-tiba Pak sopir ini ketemu Pak Agus? Jadi begini, dia keliling kan. Kok nggak ada yang mau nolong? Minta cari keadilan itu tadi, Terus Pak, ya? temannya si supir ini teman saya juga gitu. Lah teman supir ini dia sering baca tulisan saya di Facebook, di mana saya sering nolong orang susah saya bantu. Saya kan pelayanan saya kan ke gunung-gunung gitu kan, ke pemulung-pemulung, tukang becak. Jenengan kalau ke TPS, tahu TPS, tempat pembuangan sampah itu ya toh. Pokoknya bilang aja itu ada orang yang dubur itu, ya toh. Pasti kenal semua itu. Ya nama saya mungkin mereka nggak kenal, tapi kalau bilang orangnya tinggi sering bagi-bagi sembako ya saya bisa aja gitu. Jadi memang tujuan saya ya uripis ndak lama lagi ya, saya ingin berkarya buat orang susah, nolong orang susah gitu. Nah saya dibisikin gitu, ditanya berani nggak? Berani, saya bilang gitu. Ya untuk kebenaran, untuk apa kita ndak berani? Kalau pendeta-pendeta yang lain nggak berani ya? Ya menurut pengakuan orang tua korban, Pak supir ini iya. nggak ada yang berani. Iya, makanya dia Kok Pak Agus berani? ya itu, saya kan sudah mewakafkan hidup saya. Ibarat kata saya ini diambil nyawanya, ya itu kan kita ini orang beragama kan percaya bahwa nyawa manusia ini kan miliknya Tuhan, ya toh? Lah kalau sudah miliknya Tuhan, kalau Tuhan izinkan diambil ya monggo, tidak diizinkan ya biarpun dibodel sininya orang mati ya toh. Itu Meliala Yosefa yang di Pakistan, dia mengupayakan pendidikan anak perempuan sama Taliban dijeder pakai senapan mesin batu, bolong, mati urai sampai sekarang, malah dia dapat Nobel, penghargaan hadiah Nobel perdamaian. Artinya Bapak nolong Bapak dan 4 anak ini untuk supaya kemanusiaan, supaya setiap orang di Indonesia ini, siapapun engkau, mau kaya mau miskin, engkau berhak mendapatkan keadilan yang setara
equal before the law. Semuanya itu harus sama di hadapan hukum. Jangan kalau kaya, oh dia bisa menang. Kalau miskin, kita injak saja, nggak bisa seperti itu, ya. Jadi makanya ayah korban minta tolong, saya siap. Saya bilang, bahkan saya pergi ke Jakarta sama anak saya ini, ya toh. Apa saya minta duit sama bapaknya orang? Biaya saya sendiri. Pokoknya semua biaya saya sendiri. Nggak minta sepeser pun saya. Saya bilang, ya kamu kan susah, nggak usah pikirin duit. Semua uang saya tanggung. Gitu. Sampai segitunya, Pak ya? Ya, pokoknya saya ingin supaya keadilan itu ditegakkan. Gitu aja. Makanya saya cari pengacara yang garang juga sih, ya kan. Terus Pak Agus, kenapa nggak nyari di Blitar, Pak? Karena kejadiannya kan di Blitar, atau mungkin ada kejadian di beberapa tempat lain. Kok nggak nyari pengacara di Blitar, kok langsung loncat ke Jakarta? Jadi begini, kan pertama dilaporin ke Blitar, ya. Ternyata orang tuanya kan ditekan, ya. Ditekan dalam tanda kutip ini ya. Nggak ada ancaman, enggak. Tapi kan ada tekanan psikis, ya kan? Ada tekanan rohani. Bilang nanti kasihan umat, jemaat ini kan kasihan. Kalau lanjut perkaranya kan terpecah belah, jemaat, segala macam lah. Artinya tekanan psikis, tekanan rohani itu ada. Nah, sehingga akhirnya orang tua korban menyerah, dicabut. Nah, kita tidak mau kalau ini sudah kita perjuangkan, nanti orang tua korban ditekan lagi, cabut lagi. Lah, untuk apa perjuangan kita? Ya, lebih baik dibawa aja ke Jakarta. Dan pastilah Bareskrim itu mau menerima, karena apa? Ini kan lokus deliktinya kan bukan di satu kota. Kan di banyak kota, di banyak tempat. Jadi kalau ini pun ditangani oleh Polresta Blitar, nggak bisa juga, karena ada yang kejadian di Nganjuk, di Magetan, di beberapa kota, di Madiun, bagaimana dia? Kan nggak bisa, dia di luar wilayah dia. Jadi makanya kita bawa ke Jakarta supaya juga anak-anak dan orang tuanya ini tenang, tidak takut ancaman, tidak takut tekanan, begitu. Jadi begini, yang pertama, ini kan sudah dilaporkan di Polresta. Nah, laporan pertama tadi yang dicabut. Padahal ya secara undang-undang tidak bisa dicabut. Karena apa? Ini pidana berat ini. Asas restoratif justice itu kan hanya berlaku untuk pidana ringan. Itu alasan yang pencabutan restoratif justice. Enggak, alasannya. Namanya pencabutan itu pastilah restoratif justice, ya toh. Nah, kenapa kok bisa restoratif justice? Inilah pertanyaan besar saya, gitu loh. Ya saya nggak ngerti lah ya. Mungkin pihak kepolisian punya pertimbangan. Ya nanti jenengan bisa undang Polresta. Kenapa ini? Iya kan? Nah, wawancara lagi boleh, ya kan? Karena saya baca, saya pelajari, ya kalau pidana berat tidak ada restoratif justice, ya. Dan ini bukan delik aduan, ini delik biasa. Ya, artinya kalau sudah ditangani polisi, ya kan tidak bisa dicabut lagi karena ini pidananya berat. Kecuali delik aduan itu saya menampar jenengan umpama, ya kan. Nggak terima lapor polisi, tapi nanti sama polisi didamaikan. Oh ya weh, saya kasih ganti rugi 5 juta lah ya, salah, minta maaf, ya kan. Nah, akhirnya dibikinlah asas restoratif justice itu tadi, perdamaian. Bikinlah surat perdamaian, terima untuk menarik, boleh. Tapi kan pidana ringan. Nah ini kan pidana berat. Pidana berat loh. Ancaman hukumannya bisa dibaca Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 23 tahun 2004. Ancaman hukumnya berapa? 15 tahun. Dan kalau yang melakukan itu adalah orang tua, pemuka agama, ya, terus orang yang mempunyai kuasa terhadap si korban. Kuasa itu mama saya bos, ini anaknya bos, begitu, ya. Itu hukumannya ditambah lagi sepertiga. Jadi kalau 15 tahun ditambah sepertiga 20 tahun. Ada baca, ya kan. Lah, bagaimana ancaman hukuman 20 tahun kok damai, salam-salaman dengan bikin surat sederhana begini? Nggak bisa. Nah ini saya tidak tahu, jenengan mungkin bisa undang, ya kan, yang mencabut dulu, yang menyetujui itu alasannya apa, begitu, biar seru toh. Nah kalau perlu saya diundang juga, ya kan, biar saya juga mau tanya, saya juga nggak ngerti, saya bukan sarjana hukum. Pak Agus, biar lebih seru ini kayaknya. Oh monggo kalau ada yang mau tanya. Ini kayaknya
sudah ada unek-unek mau ada pertanyaan nih. Bertanya Pak Agus. Siap, Oke. siap, siap. Apakah Anda ini tidak mendapat teguran ketika misalkan ini kan ada kaitannya pemuka agama, antar pemuka agama kok ricuh ya di Kota Blitar, membuat gaduh di Kota Blitar. Apakah tidak ada teguran dari pemuka agama yang lebih tinggi lagi? Wes, jangan dibuat keruh lagi, ini nanti semakin membuat persepsi orang itu Negatif tentang, gitu. tentang agama negatif. Bagaimana Pak? Nih, aku jawab ya. Di dalam agama saya, ya, itu ada satu ayat bilang begini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Artinya apa? Artinya di agama kami itu kita semua ini diajarkan untuk terbuka. Kalau salah, ya nyatakan salah, nggak perlu ragu-ragu. Begitu, jangan ditutup-tutupi. Karena yang salah kan bukan ajaran agamanya. Yang salah adalah oknum yang menyelewengkan ajaran agama. Jadi nggak perlu malu. Karena yang perlu malu itu seharusnya adalah si oknum yang pelakunya. Nah kalau kita ajaran agamanya nggak perlu malu, malah bener. Yang salah harus dibuka. Apa namanya, secara organisasi ada nggak teguran itu, Pak? Nggak ada. Malah senanglah semuanya. Iya kan? Karena apa? Kita berani untuk menyatakan kebenaran, bukan menutup-nutupi kejahatan. Begitu. Tapi secara organisasi gereja-gereja mungkin di kota ini ada anunya Pak ya? Enggak, karena ada kayak di badan itu, gereja gitu. Antar gereja itu ada yang namanya badan musyawarah antar gereja. Ya. Tetapi mereka tidak mengurusi urusan-urusan internal seperti ini. Tidak. Jadi kalau terjadi perselisihan atau konflik antar gereja atau ada kegiatan keluar lah, baru itu ranahnya BAMAK. Tapi kalau ada kejadian-kejadian internal, mereka enggak turut campur. Ya, tapi ya memang itu tadi ajaran agama saya menyatakan pokoknya yang nggak beres ungkap saja, nggak ada masalah. Gitu. Jadi malah kalau ada oknum pengurus gereja atau oknum yang di atas kami, ya toh, malah menegur saya, malah dialah si setan itu tadi. Nah, iya toh. Ya kan kita harus jujur ajar ayatnya ono. Siap. Gimana Mas Anggi? Ada Satu lagi. Sebelum ke cerita selanjutnya. Siap. Apakah enggak dikatakan Pak Agus ini wah cari panggung? Wah. Apalagi ini musim pilkada. Pansos. Iya kan? Iya, saya ini ya dituduh pansos ya. Oh banyak Pak ya? Banyak, termasuk ya oknum pelaku itu ya nuduh saya pansos juga, ya kan? Tapi ya mohon maaf, ini oknum pelaku ini masih terus ya dulu masih aktif di gereja di kota ini, masih aktif Pak tiap dulunya minggu? dia meninggalkan 3 bulan, kan menghukum dirinya 3 bulan toh. Oh setelah sidang ilahi tadi. Ya, setelah ini kan sudah lewat 3 bulan. Jadi dia aktif lagi. Gitu. Oh sudah aktif lagi ceramah khutbah seperti biasa. Ya, kalau khotbah kayaknya belum. Saya kan dapat informasi, tapi dia udah aktif lah ngantor kembali. Ya. Nah, soal pansos itu saya sih nggak ngurusin yang begituan gitu. Jadi orang mau fitnah saya, mau nuduh saya, memutarbalikkan fakta, saya ini nggak peduli lah. Saya kan fokus saya kan menegakkan keadilan bagi si miskin. Nah kalau saya ngurusin semuanya, tak urusin semua, tak sanggah semua, ya saya lelah sendiri Enggak, biarin aja. Kalau Pak, misalnya korbannya ini sudah jenengan ungsikan ke Jakarta, ayah korban, jadi oknum pelaku ini anggaplah tidak bisa menghubungi korban dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi misalnya Pak Agus, Pak, iki 20 M atau berapa, maaf. Mohon tolong jangan dilanjutkan lah Pak, jenengan, gerakannya jenengan ini untuk membuka ini. Jadi gini, saya sudah memberitahu kepada ayah korban. Saya tidak ada niat apapun juga, ya, kecuali untuk menegakkan keadilan. Mobil Alphard 2 gitu Pak. Iya. Jadi kan di dalam agama Islam ada yang ucapan lillahi ta'ala, ya toh, terserah yang di atas, bukan kehendakku, ya toh. Nah, itu saya bilang saya tidak mau
niat-niat apa. Makanya sebelum ini kejadian, ya, sebelum berjalan, sebelum si ayah korban memberi surat kuasa pada saya buat kok surat pernyataan. Di dalam surat pernyataan itu, saya tidak mau minta uang sepeser pun. Saya tidak pernah minta uang sepeser pun. Bahkan untuk ngurus perkara ini, saya keluar dari duit saya pribadi, saya tidak minta duit. Ya buat Andai kata perkara nanti dikasih, Pak. Andai kata ini ya, dianya umpama nanti menggugat perdata dapat sekian M, ya kan? Karena kerugian loh anaknya. Ini ada di sini saya tulis. Saya pun tidak akan minta 1 rupiah pun. Jadi niat saya ini tulus gitu loh. Jangan dicemari oleh hal-hal duniawi ke duit ya enggak. Ya. Jadi ya intinya pokoknya saya yang akan membiayai diri saya sendiri untuk memperjuangkan keadilan bagi orang lemah. Itu aja saya itu. Kalau di ajaran agama saya itu dikatakan begini. Kalau kamu itu berbuat baik kepada sesamamu, ya toh, nanti kamu mendapat upahmu besar di surga. Jadi upahnya di sono, bukan di sini gitu. Berarti harapan upah yang di surga aja berarti. Ayo, amin kan gitu ya. Apa Pak Agus punya dendam pribadi atau ke Pak Ya, oknum pendeta itu. Iya. Nah, Misalnya ada kejadian Dendam yang semat. berbeda, apakah Semat. dendam itu Pak? Apakah ketika ada kejadian yang lain masih mau melakukan pembelaan kepada korban gitu Pak? gini ya. Saya dengan Pak Pendeta ini malah berteman baik loh. Nggak ada dendam. Oh, berteman. Iya, sebelum COVID kan kita nggak bisa kumpul lagi ya. Iya. Sebelum COVID saya sering loh nongkrong sama beliau, termasuk nongkrong di kafe kuning yang ini kafe Iya, kuning kan? iya. Itu ada saksinya, ada teman gerejanya, anggota gerejanya dia, teman saya juga, kami bertiga nongkrong ngobrol. Jadi bagi saya ini nggak ada permusuhan secara pribadi loh, ya. Cuman bagaimanapun juga kesalahan itu kan harus dipertanggungjawabkan, bukan ditutupi, bukan dibebaskan. Nah kalau dibebaskan karena saya berduit kan enak tenan, kan nggak bisa. Keadilan harus ditegakkan walaupun meskipun langit runtuh, kan begitu ungkapan Latin. Ya udah, tegakkan saja. Kalau saat ngobrol-ngobrol biasa itu Pak kan jangan sudah kenal dekat gitu. Kelihatan nggak Pak kalau Pak ini akan melakukan hal-hal yang seperti itu Pak? Enggak. Nah cuman kalau dari tampilan terakhir ya kayaknya sih ya seperti rambutnya gondrong. Oh gitu, Senangnya agak pakai orangnya kalung-kalung agak gede, sangar gitu Pak ya? dendi-dendi gitulah, pakai kalung yang gede gaban gitu kan, gelang gede gitu kan. Kasih saya kok ya rodo berbeda gitu loh. Kalau secara pribadi akrab, biasa. Kenapa tidak dinasihati secara Pribadi. Yes. Ya. Kan teman Kan dekat. teman dekat. Ya, jadi begini ya. Saya ini tidak mau mencampur adukan antara Urusan pribadi. relasi pribadi dengan perkara ini. Ya, apalagi ini kan ada korbannya, Korban. itu ayah korban. Anak-anak. Bayangkan kalau saya bilang aku akan membela engkau, tetapi faktanya aku bedino lungo runang karo iki lagi apa gak mikir iki jangan-jangan mangan duit gitu. Saya tak mau. Ya, bukan apa-apa. Nah, pertanyaan tadi yang bagus sekali yang ditanyakan. Kalau memang tidak ada dendam pribadi, apakah saya juga mau membela orang lain? Ya kan? Kalau umpama itu kejadian lain agama, apakah saya mau? Gitu toh? Saya beritahu, saya pasti mau. Karena bagi saya, ya, sebagai manusia, kita harus menolong sesama kita. Ya baik menolong secara uang, ya toh, harta kita, maupun pikiran kita, maupun tenaga kita harus tolong. Oke. Ya, Siap. nanti jenengan kalau lihat mobil saya itu penuh dengan bercak darah. Bukan karena saya pelaku pembunuhan orang. Darah apa itu Pak? Macam-macam. Jadi kalau tonggo saya tonggo saya itu udah saya kasih tahu. Ya kan kampung ya toh, belakang kampung. Kalian kalau sakit mendadak, orang tuamu, mbahmu sapa ya toh, ya kan nunggu ambulan kan kelamaan kan bisa lewat duluan. Udah telepon saya jam berapa? Jam 1 malam, jam 3 pagi telepon saya tak terke gratis saya bilang gitu.
Siap, Orang siap. kena laka, telepon saya, pokoknya daerah saya ada laka, Pak, ini ada kecelakaan. Ya saya segera antar ke rumah sakit, makanya mobil saya gede toh. Berarti mobilnya nanti dipasang aja Pak, ambulan gitu. Oh iya, ini yang saya kasih tahu. oke. Di luar Apalagi itu, mungkin ada pesan. ini saya lagi menghadapi masalah besar juga. Ada, jadi lahan apa namanya hutan adat di Sumatera Utara itu rakyat di situ, masyarakat di situ diusir karena lahan itu mau diberikan kepada PT perusahaan besar untuk dijadikan food estate. Nah, orangnya mengadu kepada saya. Saya bilang, Loh, kok jauh sekali dari Lah iya, saya bilang saya mau bantu, tapi piye carane duitnya itu kan puluhan juta. Saya ke sana bolak-balik kan nggak mungkin sekali. Ini kan butuh duit puluhan juta. Ya saya belum nemu. Tapi saya sudah bilang saya pasti mau bantu kemanapun. Ya kan, saya bantu. hingga saat ini kasus ini sudah dilaporkan ke Barreskrim. Nggih. Harapannya Pak Agus terakhir seperti apa ini untuk oknum pelaku ini, Pak? Ya, jadi saya itu cuman ingin supaya keadilan ditegakkan ya. Nah, tanggung jawab saya apa? Saya ini hanya bertanggung jawab membawa si pelaku sampai ke pengadilan ya. Soal nanti di pengadilan hakim menghukum 10 tahun, menghukum sehari atau membebaskan dia dari hukuman, saya sudah tidak ada masalah. Yang penting sudah Yang dibawa penting ke tanggung jawab saya adalah membawa orang-orang yang terjolimi ini ya, korban-korban ini untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Soal hakim nanti yang memutuskan apa, bagi saya no problem. Saya tidak ada masalah. Karena saya tidak punya kebencian terhadap si pelaku. Kan tujuan saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Nah, siapa yang memutuskan kan bukan saya. Kan yang memutuskan Pak Hakim. Jadi kewajiban saya, tanggung jawab saya bawa kasus ini, saya giring, saya kawal sampai yang bersangkutan si pelaku duduk di depan meja hijau ya, persidangan. Nah, nanti Pak Hakim monggo, silakan dibebaskan ya, saya tidak ada apa-apa gitu. Yang penting tanggung jawab sudah Selesai. Iya. Ini sebagai pembelajaran. Sebenarnya kasus ini saya ungkap ini sebagai pembelajaran kepada semua tokoh agama lainnya juga. Ya, entah agama Kristen, agama Buddha, agama Islam, semua harus tahu bahwa ya, anak-anak itu tidak boleh ya. Kalau engkau karena engkau kaya, ini anak orang miskin, jangan pikir bisa ditutup. Bisa jadi si miskin ini minta tolong orang lain. Ya kan, orang lain yang berani mengangkat. Masuklah kau ke dalam penjara. Makanya ini pembelajaran supaya yang lain-lain ini enggak melakukan hal yang sama. Karena apa? Anak-anak ini adalah masa depan bangsa ini, betul nggak? Ya kalau masa depan bangsa ini kita rusak, bagaimana nanti ke depannya? Nah, itulah makanya saya memperjuangkan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih Pak Pendeta Agus Ibrahim atas waktunya, punya kesempatan ngobrol-ngobrol. Apalagi ini kasus ini ya dengan begitu memprihatinkan ya harus diungkap. Masyarakat harus tahu. Jangan sampai ada oknum, apalagi oknum seorang tokoh agama gitu Pak ya, melakukan hal yang seperti itu. Jangan ada anak-anak lain yang menjadi korban. Begitu banyak pesan-pesan. Yang penting jangan sampai kejadian terulang lagi, Pak. Ini bagian dari pembelajaran. Betul itu. Dan semoga kasusnya segera ditangani secara baik, proses pengadilan lancar, bagus, dan kasus ini bisa selesai. Betul, itu tujuan saya. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih.